Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023 dan video ini video yang ke-88. Soal pertama, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan contoh yang terkandung atau merupakan pengamalan dalam sila ke titik-titik. Berdasarkan soal nomor 1, maka jawabannya adalah sesuai dengan pengamalan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Berikut pembahasan mengenai butir pengamalan sila kedua. Yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban azazi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Poin 2 ini sesuai dengan soal pada nomor 1. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa salira. Yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran serta keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Dan yang kesepuluh, mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Jadi berdasarkan soal nomor 1, saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 2. Pada era pembangunan seperti sekarang ini, upaya nasionalisme yang bisa dilakukan adalah A. Menggunakan batik setiap hari meskipun tidak sesuai aturan perusahaan. B. Membeli peralatan perang untuk alat menghadapi musuh. C. Bekerja keras mencari penghasilan bagaimanapun caranya. D. Belajar dengan giat agar mendapatkan kemampuan maksimal. E. Tidak ingin melanjutkan sekolah jika tidak diterima sebagai anggota TNI. Soal nomor 2, pada era pembangunan, upaya nasionalisme yang bisa kita lakukan. Di antara kelima pilihan pada soal nomor 2, yang paling tepat yang bisa kita lakukan dalam upaya nasionalisme adalah pilihan D, yaitu belajar dengan giat agar mendapatkan kemampuan maksimal. Jadi, pada era pembangunan seperti sekarang ini, upaya nasionalisme yang bisa dilakukan adalah belajar dengan giat agar mendapatkan kemampuan maksimal. Jawaban soal nomor 2 adalah pilihan D. Soal nomor 3. Dengan semakin tingginya warga negara yang memiliki kecakapan kewarganegaraan, maka semakin tinggi implementasi nasionalisme yang diterapkan warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu indikator kecakapan kewarganegaraan adalah A. Indri mampu membedakan jenis suku bangsa yang ada di Indonesia. B. Dimanapun berada, Maudi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. C. Keputusan rapat kemarin didapatkan dari hasil voting. D. Pak Yongki lebih mementingkan kemajuan daerahnya daripada kemajuan bangsa Indonesia. E. Meskipun Arif tinggal di luar negeri, Arif tetap memegang teguh adat istiadat daerahnya. Yang ditanyakan pada soal nomor 3 adalah salah satu indikator kecakapan kewarganegaraan. Di antara kelima pilihan ini, jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu dimanapun berada, Maudi selalu memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan B. Soal nomor 4. Kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan jalannya pemerintahan. Hal ini disebabkan karena A. Nasionalisme dipahami hanya sebagai sebuah ideologi yang harus dijalankan. B. Kedudukan nasionalisme dipandang semata-mata tidak hanya sebuah ideologi.
C. Sifat universal tetap dipegang teguh oleh masyarakat itu sendiri. D. Nasionalisme dijadikan sebagai semangat dan semboyan bangsa. E. Jiwa nasionalisme didasarkan pada ideologi negara. Soal nomor 4 menanyakan apa penyebab kesadaran akan nasionalisme terkadang membelenggu dan menghambat rakyat dan jalannya pemerintahan. Di antara kelima pilihan ini, penyebab nasionalisme terkadang menghambat rakyat dan juga jalannya pemerintahan adalah pilihan A, yaitu nasionalisme dipahami hanya sebagai sebuah ideologi yang harus dijalankan. Itulah yang menyebabkan kesadaran akan nasionalisme menghambat rakyat dan jalannya pemerintahan. Soal nomor 4 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 5. PMI menyediakan darah. TNI atau Polri menjaga ketertiban masyarakat. Para tenaga medis melayani masyarakat yang sakit. Guru mengajar dan mendidik para siswa di sekolah merupakan bentuk upaya bela negara melalui A. Pengabdian sebagai warga negara yang memiliki rasa nasionalisme. B. Rasa cinta tanah air yang diimplementasikan dalam pengabdian. C. Pengabdian berdasarkan profesi masing-masing. D. Pengabdian warga negara sebagai ASN. E. Pelatihan dasar tentang bagaimana mengabdi untuk bangsa. Yang ditanyakan adalah bentuk upaya bela negara berdasarkan yang soal nomor 5, yaitu PMI menyediakan darah, TNI Polri menjaga ketertiban masyarakat, para tenaga medis melayani masyarakat yang sakit, kemudian guru mengajar, maka itu merupakan bentuk upaya bela negara melalui. Jawabannya adalah pilihan C, yaitu pengabdian berdasarkan profesi masing-masing. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan C. Soal nomor 6. Untuk mewujudkan kekuatan bangsa di bidang pertahanan dan keamanan dibutuhkan usaha untuk menangkal ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Salah satu buktinya adalah keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan warga negara yang berhak mendapatkan A. Hak bela negara, B. Hak menjadi anggota TNI, C. Jaminan untuk bebas dari segala bentuk penjajahan, D. Jaminan rasa aman, E. Jaminan untuk hidup sejahtera. Yang ditanyakan adalah salah satu bukti keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan warga negara yang berhak mendapatkan, karena soal nomor 6 membahas tentang adanya keamanan suatu negara harusnya dimulai dari jaminan warga negara untuk mendapatkan jaminan rasa aman. Karena soal nomor 6 membahas tentang keamanan, maka jawaban soal nomor 6 adalah pilihan D, yaitu jaminan rasa aman. Jadi, salah satu buktinya adalah keamanan suatu bangsa dimulai dari jaminan warga negara yang berhak mendapatkan jaminan rasa aman. Soal nomor 7. Dalam kurun waktu tahun 1999 sampai 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen yang dilakukan dalam sidang umum maupun sidang tahunan MPR. Amandemen yang dilakukan oleh MPR dilakukan dengan alasan A. Kekuasaan presiden yang dominan dan cenderung personal, B. Tingginya resiko konflik sosial di tengah masyarakat, C. Pemanfaatan sumber daya alam yang kurang maksimal, D. Tingginya kritik dari masyarakat, E. Adanya dualisme fungsi negara. Yang ditanyakan adalah apa alasan dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 oleh MPR. Dari kelima pilihan ini, jawaban yang tepat terkait alasan dilakukannya amandemen oleh MPR adalah pilihan A, yaitu kekuasaan presiden yang dominan dan cenderung personal. Itulah penyebab dari dilakukannya amandemen oleh MPR. Soal nomor 8. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah A. Susunan negara, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi untuk merdeka, D. Cita-cita bangsa, E. Motivasi spiritual. Yang ditanyakan adalah makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Berikut pembahasan makna yang terkandung pada masing-masing alinea. Alinea pertama bunyinya adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa,
Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Makna dari alinea pertama menunjukkan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan melawan penjajah. Alinea kedua bunyinya adalah, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea kedua adalah menunjukkan kebanggaan dan penghargaan akan perjuangan bangsa Indonesia selama ini. Selain itu, alinea kedua juga memuat cita-cita bangsa Indonesia yang ingin mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, berarti alinea kedua itu membahas tentang cita-cita bangsa. Selanjutnya, alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga adalah kemerdekaan yang dicapai bangsa Indonesia tidak hanya karena faktor material, tetapi juga karena berkat dan rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Hal itulah yang menjadi motivasi spiritual untuk memperkuat keinginan bangsa Indonesia demi hidup bebas. Kemudian ada juga pernyataan kemerdekaan oleh rakyat Indonesia secara formal, sebagaimana tertulis dalam naskah proklamasi yang dikumandangkan pada 17 Agustus 1945. Kemudian alinea keempat bunyinya, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka alinea keempat maknanya adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu menjadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi berdasarkan soal nomor 8, makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua adalah cita-cita bangsa. Jawabannya soal nomor 8 adalah pilihan D. Soal nomor 9. Penyebab utama kasus bullying saat ini ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan disebabkan oleh A. Peraturan hanya berlaku pada kelompok yang berseberangan dengan pemerintah, B. Lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara, C. Anggapan bahwa bullying merupakan hal yang biasa yang tidak perlu dipermasalahkan, D. Keadilan terhadap kasus ini masih pandang bulu, E. Kurangnya bimbingan konseling pada peserta didik. Yang ditanyakan adalah penyebab utama kasus bullying, ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Maka jawaban soal nomor 9, jawabannya adalah pilihan B, yaitu karena lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara. Karena yang ditanyakan adalah penyebab bullying ditinjau dari pendekatan pilar kebangsaan. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan B, lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam diri warga negara. Soal nomor 10. Sikap menghargai dan menghormati keberagaman bangsa dapat ditunjukkan dari hal berikut, kecuali A. Mengutamakan musyawarah dalam pengambilan keputusan, B. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, C. Tidak memotong pembicaraan saat ada yang sedang berbicara,
D. Menerima keputusan dengan lapang dada meskipun dalam dirinya timbul kekecewaan. E. Menciptakan keluarga yang harmonis. Yang ditanyakan adalah sikap menghargai dan menghormati keberagaman bangsa dapat yang ditunjukkan dari hal berikut. Kecuali. Ditanyakan pada soal nomor 10 adalah yang bukan sikap menghargai dan menghormati keberagaman bangsa, maka jawabannya adalah pilihan E, yaitu menciptakan keluarga yang harmonis. Sedangkan pilihan A, B, C, dan D merupakan sikap menghargai dan menghormati keberagaman bangsa. Jadi soal nomor 10 yang bukan sikap menghargai dan menghormati keberagaman bangsa adalah pilihan E, menciptakan keluarga yang harmonis. Oke, kita udah selesai bahas 10 soal. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan terima kasih udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.